kita pun akan dibersihin dulu. Nah, ikhtiar ini bagian daripada pembersihan. Kita akan merasakan sebagaimana pakaian dicuci, direndam dulu, kita merasakan kedinginan badannya, dikucek-kucek, disikat, dikebrok-kebrok, kita akan mengalami badan yang sakit, badan yang pegel-pegel. Kemudian dibilas, diputar-putar airnya, kepala sampai pusing, diperes sampai diare, diperes sampai muntah, kemudian dijemur, dipanasin, dianginin, setelah itu disetrika. Kita pun akan merasakan badan yang demam. Maka jangan kaget, teman-teman. Namun lihat, baju setelah dicuci, kemudian disetrika, nyaman nggak dipakai? Nyaman banget dipakai. Begitupun diri kita, sok setelah melakukan terapi ini, sok akan muncul ketenangan dalam hati. Ada rasa bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Begitu teman-teman takbir untuk sholat, Allahu Akbar, jangan kaget. Ya, jangan kaget kalau teman-teman tiba-tiba langsung nangis berderian air mata karena ingat dengan dosa. Jangan kaget. Kemudian melahirkan hati yang tenang, jiwa yang tentram, perasaan bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Muncul nikmatnya ketenangan dalam sholat, nikmatnya dalam munajat, ketenangan dalam hati, muncul tenang pikiran. Sehingga ayat Allah, wa may yattaqi la yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Segala solusi dari masalah datang. Kenapa? Hatinya tenang, pikiran tenang. Ingatnya hanya Allah, istighfarkannya hanya dosa. Sok, penyakitnya sering berjalannya waktu, sembuh penyakitnya teman-teman. Ya, sembuh penyakitnya. Kalau nggak percaya, buktikan. Indahnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih hanya dengan diajarkan tempelkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit, seketika penyakitnya berkurang bahkan sampai sembuh? Kenapa Rasulullah ajarkan seperti itu? Kenapa? Buka Az-Zariyat ayat 20, buka Az-Zariyat ayat 21. Di dalam bumi ada kebesaran Allah, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Bagi orang yang yakin, perhatikan tubuh kita. Tubuh kita dipenuhi dengan garis. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua dipenuhi dengan garis. Jika kita hitung dari kepala sampai kaki, garis itu ada 114. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Dan lihat, telapak tangan yang kita pakai untuk terapi, jari jemari yang kita pakai untuk terapi, sama dipenuhi juga dengan garis. Coba perhatikan garis jari-jari kita. Ada berapa titik? Ada 33 titik. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Teman-teman yang zikir pakai jari, ada berapa ruasnya? 33. Lihat lagi telapak tangan kita. Lihat. Ini membentuk garis. Garis ini membentuk angka Arab. Ini angka 8. Ini angka 1. Ini pun sama. Ini angka 1. Ini angka 8. 18, 81. Di jumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Kebetulan nggak? Nggak ada yang kebetulan. Lihat jari jemari yang kita pakai untuk terapi. Berapa jumlah jarinya? Ada 5. Jika kita perhatikan membentuk lafaz Arab bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, ha. Dibaca Allah. 99 Asmaul Husna. 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Air sebagai sumber kehidupan. Garam sebagai sumbernya rasa. 33 kalimat tasbih. 99 Asmaul Husna. Lafaz Allah dalam tangan kita dipadukan jadi satu. Maka akan menjadi kekuatan hakikat yang sangat dahsyat luar biasa. Itulah indahnya jika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita, teman-teman. Silakan lakukan terapi ini. Lihatlah efek-efeknya. Gak usah khawatir 3 jam. Paling lama 3 jam. Namun kembali dari perjalanan hidupnya masing-masing. Terkembali dari penyakitnya masing-masing. Efek setelah mandi itu 3 jam. Merasakan lemes, merasakan pusing, merasakan demam, diare. Itu 3 jam aja kok. Gak lama, teman-teman. Kenapa 3 jam? Nanti dijelaskan ya. Ini soalnya ilmu tinggi, teman-teman. Nanti dijelaskan. Nah, dia seperti itu. Silakan dipraktekin, teman-teman. Ya, silakan dipraktekin. Silakan dipraktekin. Itu luar biasa, teman-teman. Oke, luar biasa. Nanti, kapan terapinya? Boleh. Mau mandi pagi boleh. Mau mandi sore boleh. Silakan. Setiap kali mandi, praktekin terapi ini. Ya, setiap kali mandi, praktekin terapi ini. Ya, di saat mandi, praktekin terapinya. Gak usah pakai garam juga nggak apa-apa. Air aja nggak apa-apa. Lihat, cukup tempelkan telapak tangan. Rasulullah bersabda penyakitmu akan berkurang, bahkan bisa jadi sembuh. Sok teman-teman. Ya, sok. Itu nanti jangan kaget.
Ketika teman-teman rutin melakukan itu, hati jadi makin tenang, jiwa makin tentram, hidup jadi makin bahagia, solusi dari masalah berdatangan, dibuka pintu kemudahan, ditutup pintu keburukan. So, praktekin teman-teman, buktikan, ya, buktikan. Oke? Nah, boleh nggak mandinya malam hari? Ya, kalau bagi teman-teman yang pulang kerjanya malam hari, boleh-boleh aja. Namun, jangan sengaja mandi malam hari. Kenapa? Mandi malam hari itu tidak baik, teman-teman. Pertama, tidak dianjurkan dalam agama kita. Yang kedua, tidak dianjurkan oleh ilmu kesehatan. Karena kita mandi dari waktu maghrib sampai pertengahan malam, itu mandi yang berbahaya. Karena di saat itu, imun tubuh sedang lemah, pressure tubuh sedang naik, pori-pori terbuka, badan lagi capek, dipaksa untuk mandi, ibarat ketak gelas yang panas dikasih air dingin, gelas itu akan pecah. Itulah kenapa banyak orang yang memaksakan diri mandi di saat badan lagi capek, imunnya sedang lemah, pressure-nya lagi naik, dipaksakan mandi. So, banyak yang tumbang nggak di kamar mandi. Banyak. Bahkan tidak sedikit sebagai perantara kematiannya. So, teman-teman. Maka nggak usah ngeyel. Tapi kalau benar-benar harus mandi di malam hari karena baru pulang kerja, ada caranya. Caranya bagaimana? Kita duduk di kursi. Telapak kaki tempelkan di lantai. Atau keramik. Itu ya. Kemudian angkat kaki itu kurang lebih 1 cm di atas lantai. Nah, biarkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, usap lantainya. Kalau lantainya basah, jangan mandi. Ingat, kaki diangkat di atas lantai kurang lebih 1 menit. Usap lantainya, kalau basah jangan mandi. Kalau ngembun jangan mandi. Ini khusus bagi orang-orang yang terpaksa harus mandi di malam hari. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Maka silakan dilakukan terapi ini. Nah, nanti kalau setelah melakukan terapi ini, boleh nggak mandinya pakai air hangat? Boleh. Mandi air hangat itu bagus, apalagi kalau lagi capek, badan lagi lelah, badan lagi nggak enak badan. Itu boleh banget mandi air hangat. Namun, pesan dari saya, bagi teman-teman yang punya masalah, kecanduan mandi air hangat, nggak bisa mandi kalau nggak pakai air hangat. Sekalinya pakai air dingin masuk angin, saya tanya, teman-teman punya masalah nggak dengan asam lambung? Teman-teman punya masalah nggak dengan penyakit darah rendah dan darah tinggi? So, bagi teman-teman yang punya kebiasaan kecanduan mandi air hangat, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Itu disebabkan karena was-was dalam diri Anda. Semakin Anda takut dengan air dingin, semakin sulit sembuhnya. Orang yang punya kebiasaan mandinya harus pakai air hangat. Lihat, bukan hanya Anda takut dengan mandi air hangat, Anda juga takut sama kipas angin. Anda juga takut dengan hawa dingin. Anda juga takut dengan air. Kenapa? Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Namanya api takut dengan angin. Namanya api takut dengan air. Namanya api takut dengan dingin. Itulah kenapa orang-orang yang mandinya harus pakai air hangat, dia juga takut sama kipas angin. Makanya dirubah kebiasaan itu. Dirubah teman-teman. Ya, dirubah kebiasaan itu. Ya. Iya. Orang yang punya asam lambung bukan gak bisa mandi air dingin. Gak berani mandi air dingin. Kenapa nggak berani? Karena was-was. Was-was itu datangnya dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Api itu takut sama air, takut sama dingin, takut sama angin. Anda juga takut kan sama kipas angin? Nah, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka rubahlah diri Anda. Lawan tuh rasa takutnya. Lawan. Kalau nggak dilawan, mau sampai kapanpun nggak akan sembuh. Harus dilawan, teman-teman. Penyakit itu jangan dimanja. Penyakit dimanja, penyakitnya jadi betah. Oke? Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Oke? Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Makanya silakan dipraktekin terapi ini. Ingat, terapi ini adalah solusi sehat lahir batin. Ya. Jadi manfaatnya juga banyak untuk perkara rohani kita. Apalagi bagi orang-orang yang banyak penyakit hatinya. Ada api amarah, kebencian, dendam, dengki, iri, ria, ujub, sombong, sok. Itu semua adalah api dalam tubuh kita. Ibarat tungku api, sekali disiram, api nggak langsung padam. Justru akan keluar hawa yang panas. Sebagaimana teman-teman kalau ada tungku api disiram, nggak langsung padam, tapi hawanya langsung panas ke kita. Sebagaimana bumi Allah turun hujan cuma sebentar, hawanya langsung panas, langsung gerah, langsung sumuk. Begitupun kalau kita pertama kali terapi, hawa badan jadi panas, hawa badan jadi gerah, hawa badan tuh jadi sumuk. Hawanya seperti itu. Itu jangan khawatir teman-teman. Itu hanya bereaksi di awal-awal saja. Ya, itu hanya bereaksi di awal-awal saja. Maka teman-teman bisa diikhtiarkan. Setelah terapi, usahakan teman-teman pakai lotion. Ya, usahakan teman-teman pakai lotion.
Ya, pakai hand body apapun yang teman-teman punya, usahakan dibalurin ke seluruh tubuh supaya hawa gerah, hawa panasnya tidak begitu tidak begitu berasa. Atau teman-teman bisa diikhtiarkan dengan cara yang diajarkan oleh Siti Aisyah, yaitu dengan minyak Arab. Dengan cara seperti apa? Air 1 gayung sebelum kita pakai handuk. Air 1 gayung, kasih 3 tetes minyak Arab. Kemudian diaduk sampai rata, diguyurkan di kepala. Diusap-usap rambut kita. Teman-teman yang punya masalah rambut rontok, ketombe, kutu rambut, insya Allah masalah rambutnya teratasi. Atau tinggal diusap ke wajah. Teman-teman yang punya masalah flek hitam, komedo, jerawat, insya Allah teratasi. Atau teman-teman yang punya masalah bau badan, kulit kering, gatal-gatal di tubuh, atau mungkin ada luka yang belum kering, atau iritasi, sok usap aja ke seluruh tubuh. Sok ketika beriring berjalannya waktu jadi jalan sembuhnya teman-teman. Ya, itulah kenapa sesuatu yang diajarkan oleh Siti Aisyah sampai detik ini menjadi sesuatu yang sangat digandrungi oleh perempuan-perempuan Timur Tengah. Bahkan selalu dipraktekkan oleh mereka-mereka. Karena apa? Diajarkan pula oleh Siti Aisyah. Terapi ini bisa jadi ikhtiar bagi teman-teman yang punya masalah, khususnya perempuan. Aroma tidak sedap setelah datang bulan, punya masalah keputihan, bau, gatel, itu bisa diikhtiarkan. Caranya bagaimana? Disebutkan dalam hadis, diajarkan oleh Siti Aisyah. Air 1/2 gayung, dikasih 3 tetes minyak Arab. Diaduk sampai rata, celupin kain halus, celupin handuk kecil, dicelupin. Lalu dielap dari depan ke belakang. Bagaimana cara ngelapnya? Dengan 3 jari, jari tengah ditonjolin. Jari yang nonjol masuk di celah-celah. Lap, peres kainnya. Celupin lagi, lap, peres lagi kainnya. Celupin lagi. Berapa kali? Dalam kitab disebutkan 7 kali minimal, 9 kali maksimal. Silakan, lakukan 7 sampai 9 kali. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu luar biasa sekali teman-teman. Itulah kenapa sampai detik ini minyak jenis ini sangat digandrungi oleh perempuan-perempuan Timur Tengah. Sangat digandrungi. Bahkan dalam kitab Qurratul Uyun, jika teman-teman memakai 1 oles di telapak tangan, digosokkan, diusap ke seluruh tubuh, pakai sebelum tidur, pakai sebelum dinas dengan pasangan. Dalam kitab disebutkan, meskipun usia Anda tidak muda lagi, pernikahan Anda bukan pernikahan yang baru. Anda akan merasakan sebagaimana pengantin baru. Dalam kitab Tibun Nabawi, Rasulullah bersabda, aroma itu bisa membantu kekhusyuan dalam ibadah. Aroma bisa meningkatkan rasa percaya diri, bahkan bisa membantu menenangkan pikiran. Makanya tinggal dioles di telapak tangan, digosok, diusap ke seluruh tubuh atau seluruh pakaian, pakai sebelum sholat. Bisa membantu bagi teman-teman yang punya masalah depresi, anxiety, gangguan kecemasan, panik attack berlebih. Itu bisa ditiarkan. Itu semua ada tertulis dalam kitab Tibun Nabawi, tertulis dalam kitab Qurratul Uyun, dan tertulis dalam hadis-hadis yang lain. Bahkan dalam sebuah penelitian, minyak jenis ini kenapa kok sampai detik ini minyaknya sangat digandrungi oleh perempuan Timur Tengah? Karena manfaatnya yang sangat luar biasa. Silakan teman-teman ikhtiarkan pakai minyak Arab. Ya, minyak Arab itu namanya misik toharoh. Saya doakan semoga teman-teman semua yang ada di grup ini semoga semuanya bisa umroh ke tanah suci, sehingga bisa beli minyak juga di sana, beli di sana. Atau mungkin teman-teman, saya doakan juga semoga bisa ke Bukit Taif, sehingga bisa melihat pabriknya langsung. Sehingga bisa melihat pabriknya langsung, bisa beli langsung di pabriknya. Murah, 1 botol cuma 10 real. 10 real itu kurang lebih 40 ribu. Murah sekali teman-teman. 1 botolnya kurang lebih sekitar 40 ribu. Saya doakan semoga semuanya bisa umroh ke Tanah Suci, semuanya bisa berkunjung ke Bukit Taif, tempat yang sangat bersejarah, di mana Rasulullah dilempari batu oleh penduduk-penduduk Taif. Sekarang tempat itu ada 1 pabrik minyak yang sangat besar teman-teman. Semoga teman-teman bisa ke sana semuanya. Atau mungkin teman-teman bisa nitip ke saudaranya, keluarganya yang lagi umroh. Semoga bisa membelinya. Namanya misik toharoh. Kalau di Arab itu banyak sekali. Hampir semua, ya bukan hampir, semua pedagang itu kayaknya menawarkan minyak itu semuanya. Karena sangat luar biasa manfaatnya. Di Indonesia ada nggak? Ada. Di Indonesia ada. Yang asli ada. Ada. Yang